Pada siang hari ini kita ingin menjelaskan satu perkara yang terjadi di pengadilan di Amerika Serikat menyangkut metode penilaian saham. Ada perusahaan namanya Hesco. Ini perusahaan yang didirikan di UK, di mana dia memproduksi barang-barang yang sifatnya kayak penyangga, banyak dipakai di keperluan militer supaya bisa mencegah dampak daripada banjir. Jadi pada akhirnya banyak ini terkait dengan bencana alam. Nah, nanti di dalam website Hesco yang kita perkenalkan mungkin produk-produk Hesco bisa dilihat. Nah, Hesco ini dia itu membentuk satu perusahaan namanya Hesco Amerika LLC, di mana dia memberikan lisensi kepada Hesco Amerika untuk memasarkan produk-produk dia. Nah, tapi kemudian perusahaan Hesco ini membentuk satu perusahaan yang sifatnya lebih established, ya lebih fix, karena ini sifatnya hanya melisensi daripada produknya aja. Satu perusahaan yang didirikan di Delaware, negara bagian di Amerika Serikat. Nah, Hesco yang didirikan di Delaware ini terdiri dari dua pemegang saham utama, yaitu individual, ada 10%, dan 90% itu adalah namanya Hesco Bastion Environmental Inc. Nah, kemudian pada tahun 2009 perusahaan ini di-merger. Jadi antara Hesco Bastion Environmental dengan Hesco yang sendiri di-merger. Nah, sebetulnya individu ini adalah para sebenarnya pimpinan daripada Hesco juga. Jadi ada di situ managing partnernya, dan kemudian juga ada di situ corporate secretary-nya. Dan kemudian waktu ini di-merger, berarti saham perusahaan ini juga harusnya diambil oleh perusahaan Hesco. Nah, dari 3 orang, 2 orang setuju dijual. Kemudian yang 1 orang ini, tersisa 1 orang itu tidak setuju dijual sahamnya. Dan kemudian ini yang menjadi permasalahan, yaitu sebetulnya berapa nilai saham daripada perusahaan ini. Nah, jadi kemudian muncul masing-masing pihak membawa dia punya penilainya sendiri. Jadi di sini punya ada konsultan penilai, di sini ada konsultan penilai juga, dan terjadi dispute. Nah, akhirnya pihak ini maju ke pengadilan. Nah, yang menarik adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan, artinya metode penilaian mana yang dipakai. Nah, seperti kita ketahui pada sebagian besar itu para konsultan penilai menggunakan apa yang dinamakan metode DCF, Discounted Cash Flow Method. Dan ini metode yang sudah sangat umum sekali, di mana kita harus memberikan proyeksi laporan keuangan untuk 5-10 tahun, kemudian nanti ada terminal value pada ujungnya, dan kemudian kita di sini kita present value kan dengan tingkat diskontur tertentu. Nah, ternyata metode yang banyak dipakai ini ditolak dan tidak dipakai oleh pengadilan tersebut dalam mengambil keputusan ini, karena kita melihat bahwa produk Hesco itu ternyata memang banyak tergantung daripada bencana. Jadi kalau ada bencana baru dipakai, jadi sulit sekali untuk melakukan proyeksi. Untuk itulah makanya manajemen Hesco itu tidak memiliki proyeksi. Nah, karena tidak memiliki proyeksi, akhirnya pihak pengadilan menggunakan apa yang dinamakan metode direct capitalization of cash flow. Nah, apa itu metode DCCF? Nah, DCCF ini sebetulnya metode yang lebih banyak dipakai di real estate, tetapi diterapkan dalam kasus ini. Nah, DCCF itu pada dasarnya simple saja, yaitu cash flow ya, pada tahun yang ke depan, biasanya pada tahun pertama itu dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Cash flow itu umumnya dianggap sebagai, kalau kita menggunakan DCCF itu kalau memang cash flow-nya sudah stabil, konstan, dan perpetuity. Makanya metode ini jarang dipakai. Ya, tetapi di sini dipakai oleh pihak pengadilan. Nah, untuk menghitung cash flow ini dia menggunakan cash flow 3 tahun terakhir sebelum merger. Jadi kalau di sini mergernya adalah titik 0, berarti mundur 3 tahun, sama dia cash flow perusahaan ini di rata-rata. Nah, diasumsikan cash flow ini akan berlangsung perpetuity. Apakah itu betul atau tidak? Tapi inilah yang telah dipakai oleh pengadilan. Dan kemudian bagaimana menghitung daripada tingkat kapitalisasi? Secara teori, tingkat kapitalisasi, capitalization cap atau capitalization rate itu sama dengan WACC dibagi G, dikurang G.
Nah, WACC inilah yang banyak dikenal sebagai discount rate. Dipakai G, di minus dengan G, atau ini adalah sebenarnya long term sustainable growth daripada cash flow-nya. Jadi memang logikanya adalah cash flow di sini ini kan tidak mungkin konstan terus. Nah, kita memasukkan namanya faktor G, yaitu adanya terjadi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini secara algebrik bisa dijabarkan yaitu sama dengan WACC dikurang G. Nah, jadi formulanya akan sama dengan cash flow I dibagi WACC kurang G. Ini metode yang akhirnya dipakai oleh pihak pengadilan. Nah, yang menarik adalah WACC-nya sendiri itu menggunakan metode build up dan bukan metode CAPM seperti yang umumnya kita kenal. Dia menggunakan metode build up. Nah, metode build up itu terdiri dari apa aja komponennya? Nah, ini adalah terdiri dari build up metode sama dengan risk free ditambah dengan general equity risk premium, jadi risk premium secara market ditambah dengan risk premium untuk size perusahaan ditambah dengan risk premium untuk industri atau specific company, jadi specific company atau industri plus industri. Nah, build up ini sebetulnya jarang dipakai karena ini sifatnya sangat subjektif, apalagi di level ini. Tetapi ternyata ini dipakai oleh pihak pengadilan. Nah, jadi dari kasus daripada pengadilan kita bisa belajar bahwa metode-metode yang banyak kita kenal di pemakaian ternyata tidak selalu dipakai. Nah, mungkin bagi pihak teman-teman yang mau mempelajari lebih jauh kasus ini dan ingin konsultasi dengan kami, bisa juga menghubungi kami di www.futurumcorvina.com. Untuk kasus dan keputusannya itu kita lampirkan ke dalam kita punya website. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.